Ya oke, selamat datang teman-teman di channel AR. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan konten BSB atau bahas sepak bola. Dan untuk episode atau kesempatan kali ini kita akan mereview pertandingan antara Austria menghadapi Makedonia Utara ya. Makedonia Utara ini adalah salah satu tim debutan di Piala Eropa. Ya, salah satu yang lainnya adalah Finlandia ya, dimana di laga ini Austria berhasil menang 3-1 atas Makedonia Utara. Dan kita langsung saja membahas permainan dari Austria terlebih dahulu ya. Austria sendiri menerapkan strategi high pressing menghadapi Makedonia Utara ya. Kemudian Austria bertahan dengan 5 pemain ya di lini belakang, dan juga Austria ketika melakukan serangan mengandalkan umpan-umpan lambung atau bola-bola udara ya, dimana ya ini juga ya strategi umpan lambung ini menghasilkan 2 gol pertama Austria. Dan ya, jikalau kita lihat formasi Austria sendiri ya, secara ya di atas kertas mereka formasinya adalah 4-4-1-1 ya. Tetapi ketika mereka bermain ada perubahan terkait ya posisi pemain ya, dimana ya David Alaba yang di sini ya, saya ngomong-ngomong saya mengambil line up ini dari ya sebelum pertandingan. Biasanya kan ada ya line up pemain. Ini saya ambil dari ya line up sebelum pertandingan, dimana David Alaba yang di atas kertas bermain sebagai winger kiri ya, turun ke belakang menjadi center back, berada antara Reger dan juga Dragovic ya. Ya walaupun nanti di menit ke 70-an David Alaba bertukar posisi dengan Reger ya. Kemudian Saver turun ke belakang, berada di posisi antara center back atau lini pertahanan dan juga gelandang ya. Serta untuk Kleiner maju ke depan, kemudian Ulmer juga maju ke depan, dan Sabitzer turun mengisi posisi Saver di sini, dan ya Baumgartner maju ke depan untuk berduet dengan Kaladzic ya. Jadi Austria sendiri ketika bermain mereka tidak menggunakan formasi 4-4-1-1, tetapi menggunakan formasi seperti ini ya, 3-1-4-2, di mana mereka bermain dengan 2 striker yaitu Baumgartner dan juga Kaladzic ya. Nah, untuk Sabitzer sendiri biasanya dia bermain juga kadang-kadang maju, berada di antara lini second line dan juga ya posisi striker ya. Jadi kadang bermain dengan 3-1-3-1-2 juga Austria. Nah, seperti itu tadi gambaran permainan Austria sendiri. Dan untuk Makedonia Utara sendiri permainan mereka ya sangat defensif, tetapi ketika mereka memegang bola atau menguasai bola, mereka cukup berani ya untuk menahan bola, melakukan dribble atau ya menggiring bola seperti itu. Dan ya Makedonia Utara ini melakukan atau menjadikan wingback ini menjadi tumpuan serangan mereka ya, khususnya wingback kiri. Kemudian ya ketika mereka bertahan, mereka melakukan strategi regroup ya, atau tidak melakukan pressing tetapi ya turun ke belakang mengisi pos-pos yang ditinggalkan ketika menyerang ya, pos-pos pertahanan yang ditinggalkan ketika para pemain Makedonia Utara menyerang ya. Dan
ya peluang-peluang dari Makedonia Utara juga datang dari beberapa kesalahan pemain Austria ketika melakukan passing. Ya walaupun tidak terlalu berbahaya ya untuk Austria peluang-peluang yang diciptakan oleh Makedonia Utara ini. Dan jikalau kita lihat ya di atas kertas formasinya seperti ini, tetapi ya Alioski ini sedikit turun dan juga Nikolov juga turun. Jadi mereka berperan sebagai wingback atau ya back sayap. Dan ya Alioski ini cukup berperan juga ya ketika melakukan serangan. Dan ya akhirnya formasinya seperti ini ya. Dan kita akan coba cek proses terjadinya gol dari kubu Austria. Austria di laga kali ini menciptakan 3 gol. Di menit ke-18, Stefan Lainer memanfaatkan umpan lambung dari Marcel Sabitzer. Ya umpan lambung menjadi tumpuan serangan dari Austria ya, karena kita tahu tadi disebutkan bahwa Makedonia Utara menggunakan strategi regroup, artinya para pemain menumpuk, ya banyak pemain menumpuk di belakang ya untuk Makedonia di lini pertahanan Makedonia. Akhirnya ya para pemain Austria mengakalinya dengan menggunakan atau memanfaatkan umpan-umpan lambung ya, dan akhirnya ya terjadi gol di menit ke-18, di mana gol tersebut sebenarnya dibalas oleh Makedonia Utara lewat Goran Pandev di menit ke-28, 10 menit kemudian, yang mana memanfaatkan kesalahan kiper Austria ya, maksudnya di sini kesalahan kiper Austria di mana ya tangkapan yang kurang maksimal dari kiper Austria, dan juga challenge yang dilakukan salah satu pemain Makedonia ya membuat tangkapan kiper Austria kurang baik. Akhirnya lepas, Goran Pandev mendapatkan bola dan ya langsung tendang saja ke gawang yang sudah kosong ya. Austria perlu waktu cukup lama, bahkan 50 menit kalau kita lihat dari kedudukan 1-1 ya, untuk menciptakan gol kedua, di mana Mikhail Grigoric menjadi pencetak golnya, dan ia memanfaatkan umpan lambung David Alaba, lagi-lagi umpan lambung, dan ini dari sisi kiri ya. Begitu juga gol pertama datang umpan lambung dari sisi kiri. Dan ya seperti yang saya tadi bilang bahwa David Alaba ketika masuk ke menit ke-70-an mengubah atau bergeser perannya yang tadinya center back tengah menjadi center back kiri ya, dan memasuki menit ke-70-an ikut menyerang dan berhasil memberikan 1 assist ya untuk Mikhail Grigoric. Dan pergerakan tanpa bola yang baik juga dari Mikhail Grigoric dan juga Stefan Lainer ya, pencetak gol pertama dari Austria. Kemudian gol ketiga, Marko Arnautovic menjadi pencetak gol ketiga, di mana ya selebrasinya sangat kontroversial, sempat dibicarakan juga, di mana Marko Arnautovic ini memanfaatkan kesalahan passing pemain Makedonia Utara ya ketika memasuki menit ke-89, memasuki menit-menit akhir pertandingan, dan akhirnya 3 poin untuk Austria. Bahkan ya kalau tidak salah ya boleh dikoreksi juga, ini menjadi kemenangan pertama Austria di Piala Eropa ya sepanjang keikutsertaannya. Dan tentu ini 3 poin yang sangat penting, dimana kita tahu Austria di laga-laga selanjutnya akan menghadapi Ukraina, yang sebenarnya permainan mereka juga cukup baik ketika menghadapi Belanda dan juga menghadapi Belanda ya, yang ya dimana pernah menjadi juara Piala Eropa 1988 dan ya memiliki sejarah yang cukup baik di perhelatan akbar seperti Piala Dunia ataupun Piala Eropa ya. Dan ya mungkin itu saya teman-teman untuk review kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.